Bab 11, Kaisar Naga, Abadi, Meridian. Selesai. Ada juga peti di platform kedua, meski terbuat dari perunggu. Luming membuka kotak itu. Ada 2 manual dan kotak giok di dalamnya. Salah satu manualnya terbuat dari sesuatu yang mirip dengan emas, bukan kertas. Panjangnya mungkin lebih dari 100 halaman, tapi sepertinya tidak berbobot. Ketika dipegang di tangan, seolah-olah dia sedang memegang awan. Ada 4 kata yang tertulis di atasnya, teknik naga perang sejati. Luming dengan panik membalik halamannya untuk membacanya secara detail. Jadi sepertinya ini bukan hanya tahap kedua dari teknik naga perang sejati. Ini keseluruhan tekniknya. Mata Luming berbinar saat dia terus membalik-balik halaman. Senyumannya semakin lebar. Berdasarkan apa yang tercatat, teknik naga perang sejati pada platform pertama secara teknis bukanlah tahap pertama, melainkan pengenalan teknik tersebut. Itu terutama digunakan untuk membangun fondasi dan membuka 3 meridian ilahi dengan lebih mudah. Mulai saat ini adalah awal sebenarnya dari teknik naga perang sejati. Teknik ini dibagi menjadi 9 tahapan. Ki esensial berbentuk naga yang dipadatkan dari teknik naga perang sejati lebih kental dibandingkan dengan Qi esensial dari budidaya normal. Dari catatan yang ada, selama tahap pertama dari teknik ini tercapai, Qi esensial yang terkondensasi akan menjadi 2 kali lebih kental dari Qi normal. Mencapai tahap kedua akan menghasilkan viskositas 3 kali lipat. Berdasarkan logika tersebut, jika tahap ke-9 tercapai, viskositas Qi yang terkondensasi akan menjadi 10 kali lipat dari Qi normal. Luming sangat gembira. 10 kali. 10 kali. Apa konsep ini? Itu membandingkan baja dengan kayu mati. 1 pukulan baja akan menghancurkan kayu mati menjadi jutaan keping. Mengerikan sekali. Sungguh teknik tingkat ilahi, namun kesulitan dalam membudidayakannya dengan sukses juga tidak bisa diabaikan. Mengesampingkan tahap ke-9, syarat untuk mencapai tahap pertama adalah membuka 3 meridian ilahi, atau berhasil mengolahnya adalah hal yang mustahil. Tidak mengherankan jika pengenalan teknik naga perang sejati pada platform pertama menyatakan bahwa 3 meridian ilahi harus terbuka bagi pengguna untuk mengembangkan teknik selanjutnya. Itu hanyalah tahap pertama. Sejumlah besar bahan diperlukan untuk membantu budidaya tahap kedua. Itu semua adalah bahan yang sangat langka. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah didengar Luming. Aku akan mengatasinya ketika aku sudah mencapainya. Untuk dapat mengembangkan tahap pertama dan mencapai Qi esensial dengan viskositas 2 kali lipat dari Qi normal akan menjadi prestasi yang menakutkan. Kegembiraan muncul di mata Luming. Dia dengan hati-hati membaca teknik naga perang sejati sekali dan mengambil buku lainnya. Teknik pedang berkilau adalah teknik pedang tingkat kuning unggul. Jika berhasil diolah, pedang akan tampak seperti aliran cahaya yang tidak pernah berakhir secepat kilat. Ini sebenarnya adalah teknik bela diri tingkat kuning unggul. Bahkan teknik bela diri yang paling berharga dari keluarga Lu saja adalah tingkat kuning unggul. Ada juga kotak giok dengan tulisan Spirit Soul Pill tertulis di atasnya. Pil jiwa? Jiwa adalah pil obat tingkat ketiga yang bernilai setidaknya puluhan ribu tele perak. Ada permintaan untuk itu, tetapi tidak ada pasokan, karena dapat dengan cepat meningkatkan budidaya seseorang. Membuatnya sangat berguna bagi orang-orang di alam master, apalagi alam prajurit. Pertama, itu adalah pil pembersih sumsum. Dan sekarang, adalah pil jiwa roh. Semuanya berguna bagi saya. Luming menekan kegembiraan di kepalanya saat ekspresinya berubah menjadi kontemplasi. Dia merasa ini diatur oleh seseorang. Bagaimana lagi, dia bisa menjelaskan betapa segala sesuatu berguna baginya. Aneh sekali. Ketika dia tidak bisa mengambil kesimpulan, dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memikirkannya jika dia tidak bisa memahaminya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke platform ketiga. Jika platform pertama dan kedua membawa harta karun tersebut, apa yang akan dia temukan di platform ketiga? Masih ada 99 langkah menuju platform ketiga. Benar saja, ada kekuatan yang menghalangi jalan Luming. Ketika dia mencapai langkah ke-99, tidak seperti yang dia pikirkan. Tidak ada peti di platform ketiga. Tempat itu kosong, kecuali sebuah batu berdiri di tengah-tengah peron. Dia tidak bisa mengetahui kegunaannya. Aku tak sabar untuk itu. Luming memiliki rasa ingin tahu yang membara terhadap platform ketiga, dan platform lainnya setelahnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena dia tidak dapat naik. Luming menggelengkan kepalanya, dan kembali ke platform kedua, di mana dia mulai mengedarkan teknik naga perang sejati. Sudah waktunya baginya untuk masuk ke alam prajurit. Essential Qi beredar di ke-12 meridian. 108 titik akupunturnya menyala, saat Qi esensial yang melonjak, akhirnya berkumpul di dantiannya. Astaga! Astaga! Topan tiba-tiba terbentuk di dantiannya. Berputar dengan kecepatan tinggi, Qi esensial di meridiannya tertarik ke arah topan. Siklusnya dimulai dengan besar, namun kabur seperti kabur. Seiring berjalannya waktu, ukuran siklon Qi menyusut karena menjadi lebih padat. Pada akhirnya, itu seperti benda padat yang jelas dan terlihat. Merayu, suara yang mirip dengan naga terdengar. Di dalam tubuh Luming, Qi esensialnya seperti naga mini kecil yang berenang di pusaran dan meridiannya. Aura Luming telah menguat secara signifikan. Dia telah melangkah ke alam prajurit. Luming akhirnya memasuki alam prajurit. Teknik naga perang sejati telah dikembangkan secara alami hingga tahap pertama. Astaga! Luming membuka matanya
dan menghela napas panjang. Nafasnya seperti pilar gas, menyembur beberapa meter sebelum menyebar. Gemuruh. Gemuruh. Luming tiba-tiba berdiri. Dia menghantam udara dengan tinjunya, yang tiba-tiba meledak seperti bom, berdering tanpa henti. Kekuatan yang sangat kuat. Seberapa kuatkah aku saat ini? Alam prajurit. Kelas 2, atau, apakah itu kelas 3? Luming telah melampaui batas manusia, setelah dia membuka 3 meridian ilahi. Tetapi kayaknya, 2 kali lebih kental dibandingkan Qi normal, setelah mengolah tahap pertama. Teknik naga perang sejati. Luming tidak tahu, seberapa kuat daya ledaknya sekarang. Luming kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pil jiwaro. Saat ini, tingkat kultivasi saya terlalu cepat dan memerlukan konsolidasi. Jadi, tidak cocok bagi saya untuk mengonsumsi pil jiwa-jiwa. Masih ada 18 hari sebelum rapat DPR. Itu sudah cukup. Saya akan menunggu sampai rapat rumah segera tiba. Sebelum saya meminum pil jiwa-jiwa, saya akan mempunyai kesempatan yang lebih baik di rapat DPR dengan cara itu. Luming mengepalkan tangannya. Dia dipenuhi rasa percaya diri saat dia merasakan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Di hari-hari berikutnya, Luming mengkonsolidasikan kultivasinya sambil mengembangkan beberapa keterampilan bela diri, terutama teknik pedang berkilau. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Tinggal 3 hari lagi sebelum rapat DPR. Dalam jangka waktu tersebut, meskipun meridian darah Luming belum berkembang, laju penyerapan energi roh di sekitarnya telah meningkat. Sekarang, itu benar-benar bisa berhadapan dengan meridian darah tingkat ketiga. Seiring dengan teknik naga perang sejati, jika Luming berkultivasi secara normal, tingkat penyerapannya dapat dibandingkan dengan meridian darah tingkat keempat. Dalam kurun waktu setengah bulan, kultivasi Luming tidak hanya menguat, tetapi juga berkembang dengan kecepatan yang stabil. Dia telah mencapai puncak alam prajurit kelas 1. Dalam hal teknik bela diri, tinju naga api masih berada di tahap keempat. Tahap penguasaan teknik, semakin jauh seseorang menguasai keterampilan bela diri, semakin sulit untuk meningkatkannya. Ada orang-orang yang tidak dapat maju ke tahap penguasaan teknik untuk teknik seni bela diri. Tingkat kuning, rendah. Namun, langkah ular naga telah meningkat, maju ke tahap keempat, tahap penguasaan teknik, teknik pedang berkilau, yang berada pada tingkat kuning unggul, bahkan lebih sulit untuk dikembangkan. Dalam waktu setengah bulan, Luming hanya mengembangkannya ke tahap kedua dengan bantuan nyanyian. Itu adalah sebuah prestasi kecil. Luming sedang duduk di bangku batu di tengah halaman. Dia menyeduh secangkir teh yang dia minum dengan santai. Setelah berkultivasi begitu lama, Luming ingin bersantai sedikit sebelum melakukan dorongan terakhir. Tuan muda, saya membawa kabar baik. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, seorang gadis manis dan menyenangkan muncul di depan mata Luming. Itu adalah Ku Yue.